Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala man unzila alaihi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim pendengar sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan kajian malam ini adalah tafsir surat Al-Furqan ayat 21. Tafsir surat Al-Furqan ayat 21. Jadi tafsir Al-Quran ini memang sengaja saya bacakan secara harfiah, dibaca secara harfiah, diartikan letak duduknya makna dari berbagai sudut pandang. Supaya apa? Begitu Bapak membaca Al-Quran itu langsung ngerti artinya, nggak perlu bawa terjemahan. Sekali begitu baca langsung ngerti. Yang kita baca itu artinya seperti ini. Yang kedua, bahasa surga itu nanti Bapak masuk surga itu bahasanya bahasa Al-Quran ini. Pertanyaan kubur, nanti di kuburan kita ditanya oleh Mungkar Nakir, bahasanya ya bahasa Al-Quran. Jadinya udah belajar dulu sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan telah berkata siapa alladzina, orang-orang yang bagaimana yang dimaksud? Orang kafir. Karena Al-Furqan ini pembeda antara iman dan kafir, pembeda antara benar dan salah, pembeda antara hak dan batal, maka disebut suratnya Al-Furqan. Di dalam surat Al-Furqan ini menjelaskan perbedaan antara orang yang beriman dan kafir. Orang kafir mengatakan layar juna, tidak mengharapkan, tidak menginginkan Riko anak untuk bertemu kepada kami, tidak meyakini dia dengan adanya hari kebangkitan, tidak mengimani bahwa nanti dia meninggal akan ketemu kepada Tuhannya. Tidak percaya hari kebangkitan itu enggak ada, dia enggak yakin. Dianggapnya hidup cuma sekali, setelah mati selesai, enggak ada urusan. Itu prinsip orang kafir. Karena prinsipnya seperti itu, hidupnya bebas, enggak mengenal halal haram, boleh atau tidak, yang penting dapat. Laula unzila alaina, mengapa tidak diturunkan alaina terhadap kita al malaikatu, malaikat? Pengen melihat malaikat ya. Orang kafir
menanyakan kepada Rasulullah, pengen lihat malaikat. Tidak sebatas itu, autaro atau aunaro atau saya bisa melihat Rabbana, kepada Tuhan yang menciptakan kami. Pengen melihat mana Tuhan kami, saya pengen lihat. Ini orang-orang kafir, prinsip orang kafir seperti itu. Nah, padahal logikanya mudah kok. Jangankan Tuhan, di dunia ini kan banyak yang kita yakin tapi kita nggak ngelihat. Bapak yakin adanya jin, adanya setan, Bapak yakin, tapi ngelihat nggak? Bapak yakin dengan adanya roh yang ada pada diri kita, ngelihat nggak? Nggak kan? Baru roh aja nggak bisa ngelihat, apalagi yang membuat roh. Lakotistakbarun, niscaya mereka orang-orang kafir menyombongkan diri, menyombongkan fi anfusihim terhadap diri mereka. Wa atau, dan mereka melampaui batas utuhan dengan melampaui batas kabiran yang besar, sangat melampaui batas keingkarannya. Padahal mereka saat itu melihat Rasul, melihat mukjizat. Kalau belum dapat hidayah, tetap aja mereka tidak beriman. Maka sangat untunglah, sangat beruntung orang yang tidak melihat Rasul, tidak melihat mukjizat Rasul, tapi beriman kepada Rasul. Ya kita ini. Yauma, pada hari itu, yaitu hari kiamat, yarauna, setelah mereka meninggal dunia, di hari kiamat, yauma, pada hari itu, yarauna, melihat al malaikata, kepada malaikat. La busra, yang tidak menggembirakan. Begitu sampai terjadi hari kiamat, dia melihat malaikat yang kejam, digebukin, diseksa, tidak menggembirakan. Yauma idzin, pada hari itu, bagi siapa orang-orang yang melihat malaikat ketakutan karena digebukin, karena disiksa, lil mujrimina, bagi orang-orang yang banyak dosa. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, kata mereka, hijram mahjura, mudah-mudahan kita mendapat perlindungan dari Allah. Ya enggak bisa lah. Kalau mau mendapat perlindungan dari Allah, ya di dunia ini kita beriman, nanti di sana dilindungi sama Allah. Wakotina, dan dia mengharapkan atas amalan-amalan ila ma'amilu, atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan min amalin, dari perbuatannya di dunia ini. Dia ingat di dunia waktu itu banyak nolong orang. Faja'alnahu, maka dijadikannya perbuatan itu haba'am mansura, sebagaimana debu yang ditaburkan, tebu yang bertaburan, yang ditiup angin. Artinya apa? Artinya amalan-amalan mereka di dunia ini, sekalipun itu amal baik, enggak ada pahala di akhirat. Inilah perbedaan antara amal soleh dan amal baik. Ya, kalau amal baik, siapapun yang beramal, mau orang mukmin, orang yang beriman, atau orang yang tidak beriman, kalau dia melakukan kebaikan, bisa disebut amal baik. Tapi amal soleh ada syarat. Syaratnya 3. 1, orang yang beramal harus orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal harus ikhlas. Yang ketiga, orang yang beramal itu harta yang dipakai amal
harus dari penghasilan yang halal. Walaupun orang yang beriman dia ikhlas, tapi dari penghasilannya tidak halal, itu disebut amal apa Pak? Amal soleh atau amal baik? Amal baik, dapat pahala enggak Pak? Dapat pahala dunia aja, akhiratnya enggak dapat. Di dunia dapat pahala. Apa pahala dunia? Ya orang senang, wah itu orang baik. Ya kan? Banyak yang nolong, banyak yang melindungi manusia yang lain karena dia banyak amalnya. Itu, misalkan ada orang kafir di dunia ini punya perusahaan, tapi dia banyak membantu lingkungan. Begitu waktu kemarin terjadi bakar-bakaran, yang lain dibakar perusahaannya, dia aman, dilindungi sama lingkungan karena dia banyak amal atau membantu kepada lingkungan, ya kan? Itu namanya amal baik, kan ada pahala, yaitu pahalanya pahala dunia. Ya kalau mereka nggak masalah lah, yang kita pikirkan jangan itu, diri kita sendiri ini diri kita. Yang kita lakukan ini amal baik atau amal soleh, yang tahu hanya Allah dan bapak-bapak sendiri. Kok bapak-bapak sendiri? Iya, kalau yang bapak pakai amal itu adalah penghasilan yang halal, yaitu termasuk amal soleh. Tidak hanya itu saja Pak. Contoh, bapak sholat sudah memenuhi syarat rukun, sah nggak sholat bapak? Sah. Karena definisi sah itu apa? Jika syarat rukun dipenuhi, maka itu sah. Kalau sudah sah, gugur kewajiban. Kalau sudah gugur kewajiban, tidak disiksa berkenaan sudah melaksanakan perintah, tapi pahala nol jika tidak diterima. Bagaimana syarat untuk diterima itu? Diterima dan tidak hak Allah, bukan hak kita. Akan tetapi kita bicara dari sudut pandang syariat, yaitu Al-Quran dan hadis. Ada syarat-syaratnya, amal kita, ibadah kita yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya itu ada Pak, ya kan? Apa itu syaratnya? Satu kan mesti ikhlas. Bapak sholat mesti ikhlas, karena perintahnya Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu sekalian kami perintahkan untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Berarti kalau ada orang ibadah ada kepentingan, itu amal baik sekalipun sholat. Sekalipun sholat tidak disebut amal soleh. Contoh, orang bangun malam bangun sholat sunnah. Tujuannya supaya anaknya berhasil lah, rezekinya lancar lah, apalah. Artinya ada kepentingan. Sebab definisi ikhlas dari kata kholaso. Ikhlas itu dari kata kholaso, bersih. Bersih, tidak ada kepentingan, hanya mengharap ridha Allah. Kalau ada kepentingan, itu tidak ikhlas. Kan saya bilang ikhlas itu cuman katanya, kata di mulut, ya, buktinya ada kepentingan. Bagi-bagi sholat duha, pengen kaya, bener apa salah itu Pak? Salah. Yang nyuruh siapa itu? Gak ada kan? Kan ada buku-buku nerangin begitu. Ya ini yang menjerumuskan orang. Ini yang menjerumuskan orang. Mau perintahnya jelas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin kok. Lagi pula sholat itu kan ibadah mahdhah. Ibadah itu pengabdian, mahdhah itu murni pengabdian. Kalau doa ibadah ghairu mahdhah, pengabdian yang tidak murni, maka Bapak boleh minta apa saja setelah sholat, bukan sholatnya. Jadi ada perbedaan antara sholat dan doa. Ini jangan salah paham.
Sholatnya ibadah mahdhah, doanya ibadah ghairu mahdhah. Nah itu Pak, jadi harus Bapak perhatikan. Oleh karena itu Allah kritik kepada kita, inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika. Mestinya dalam ilmu balaghah itu fasolli, ini intikal namanya ya. Sungguh kami berikan kepada kamu sekalian kenikmatan yang banyak, oleh karena itu fasolli, mesti kan begitu kan, sholatlah kamu kepadaku. Ini kan fasolli li rabbika, sholatlah kamu li rabbika untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu, jangan karena yang lain. Sholatlah karena Tuhanmu, jangan karena yang lain, jangan karena rezeki. Ya Pak, ya jelaskan ini ayat jelas, ya kan? Oleh karena itu Al-Quran pasti rasional, masuk akal dia, ya kan? Nggak ada yang tidak rasional, ya, tidak ada, semua rasional. Ada yang tanya, Pak, Nabi Ibrahim dibakar tidak panas, itu apa rasional? Rasional. Al-Quran rasional, cuman kita yang tidak bisa merasionalkan. Kalau Allah menghendaki bahwa api itu tidak panas, ya tidak kepanasan lah. Masuk akal enggak? Nah itu, oleh karena itu dari sekarang tata niat kita, gitu loh Pak, supaya amal kita, ibadah kita dikabul. Termasuk sholat kita tidak diterima itu sekalipun sudah memenuhi syarat rukun, ya sholatnya bagus, bacaannya bagus, gerakannya bagus, ya khusyuk. Apanya lagi yang kurang? Yang kurang syaratnya. Syaratnya sholat mesti suci, tidak hanya suci pakaiannya, tidak hanya suci tempatnya, akan tetapi kalau baju pakaian yang kita pakai ini dari penghasilan yang tidak halal, penghasilan tidak halal, belikan baju, belikan sarung, pakai sholat. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu suci, indah, tidak menerima kecuali yang suci, kecuali yang indah. Yang dimaksud hadis thayyibun ini adalah halal. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima yang halal dan tidak menerima yang tidak halal. Uang dapat banyak, pakai berangkat haji, tapi uang ini nggak jelas. Sah nggak hajinya? Sah nggak Pak? Sah. Udah memenuhi syarat rukun kan? Diterima nggak Pak? Diterima nggak Pak? Diterima hak Allah, tapi dari sudut pandang syariat tidak. Dalilnya ada nggak? Jelas. Hadis yang sahih, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Inilah Pak. Ini yang harus kita perhatikan di sini Pak. Ya, kalau bicara surga iya gampang. Surga ya pasti masuk surga lah. Ya kan? Surga pasti masuk surga. Tapi masuk surga yang ketiga ini lihat, yang pertama orang yang bertakwa masuk surga tanpa proses, yang kedua orang yang beriman masuk surga melalui proses, yang ketiga orang yang fasik ini masuknya fasik, dia masuk neraka dulu sesuai dengan kesalahannya baru masuk surga belakangan. Tapi kan geseng dulu, mau geseng dulu Pak, mau geseng dulu enggak kan? Enggak. Oleh karena itu perhatikan ini, perhatikan ya, bukan sekedar masuk surga
Surga yang mana ini? Golongan pertama apa kedua? Kalau golongan pertama kedua mau kita, yang ketiga ini yang repot ya Pak. Iya kan? Yang ketiga ini yang repot. Surga mah surga, tapi kalau neraka dulu siapa yang mau? Ini api menyala. Bapak masukkan saja 1 menit. Rasanya kayak apa Pak? Semenit Pak. Api dunia loh itu Pak. Bukan neraka loh. Kalau api neraka ya bisa 1000 kali itu. Itu baru 1 menit. Kalau 1 jam, kalau 1 hari, walaupun sebentar loh Pak. Nah, iya kan? Padahal 1 hari di sana 1000 tahun di sini seperti 1000 tahun di sini lamanya bagi orang yang masuk ke neraka. Lamanya seperti itu. Oleh karena itu, ya kan, yang perlu saya ingatkan, saya jelaskan, kajian Bapak duduk di majelis taklim, mengaji, sholat, ibadah, beramal udah cukup lama. Kajian Al-Quran itu keseimbangan basiro wa nadhiro. Dikasih kabar gembira tentang surga, pahala, keindahan, dan juga diimbangi dengan wa nadhiro, peringatan-peringatan. Kalau kita menjelaskan saja tentang basiron, Bapak akan lengah, lupa. Surga gampang. Pokoknya baca ini masuk surga, baca ini nggak ada urusan. Lengah orang. Lengah enggak? Lengah. Kalau saya berbicara nadiran saja, Bapak ketakutan, nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak Bapak ketakutan. Ini salah, ini takut, nggak bisa gerak. Iya kan? Oleh karena itu basyira wa nadhira dalam bahasa Al-Quran. Ya. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada roja, ada khauf, harus ada roja, tapi harus ada khauf. Roja saja orang jadi lengah. Roja itu penuh harapan, khauf ada ketakutan. Roja, Bapak sholat yakin sholat kita diterima, roja namanya. Bapak doa, yakin doa kita diterima, roja namanya. Tapi di balik roja harus ada khauf. Kalau tidak bagaimana kita? Begitu, ya kan? Satu. Kedua, perlu saya jelaskan, banyak orang mengucapkan saya ikhlas mengharap ridha Allah. Maknanya apa kalimat ini? Kalau diucapkan enteng, saya ikhlas mengharap ridha Allah kok. Ikhlas tadi udah saya jelaskan yang pertama kan. Yang kedua, mengharap ridha Allah itu maksudnya jika yang Bapak lakukan itu sesuai dengan perintah Allah, maka Allah pasti ridho. Bapak sekalipun niatnya dalam hati saya mengharap ridha Allah, tapi yang Bapak lakukan salah, Allah ridha enggak? Allah ridha enggak? Enggak kan? Jadi yang dimaksud mengharap ridha Allah itu yang Bapak lakukan sesuai dengan perintah Allah. Caranya ya ilmu, kajian-kajian seperti ini, kajian untuk mengetahui bahwa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan perintah Allah, nantinya Allah pasti ridha, maka harus kajian-kajian ya. Kita kaji perintah-perintah Allah itu kayak apa, aturannya apa, bagaimana aturannya. Yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan perintah Allah belum? Nah ini tidak usah diucapkan, tidak usah niat. Yang penting Bapak lakukan sesuai dengan perintah Allah, Allah pasti ridho. Bapak punya pegawai, punya karyawan, ya kan? Udah ada ketentuannya, pelaturannya di kantor udah ada. Dia setiap hari masuk, yang dilakukan udah sesuai dengan pelaturan. Bapak senang nggak? Bapak omelin nggak itu orang? Ya enggak lah.
Bapak kasih gaji nggak tiap bulan? Ya iyalah, kan udah sesuai dengan aturan. Nah, tapi kalau yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan prosedur, Bapak marahin nggak itu? Ya iyalah, Bapak marahin. Bapak marahin pasti. Dia bilang saya udah masuk kerja, kan saya udah masuk kerja, kok dimarahin juga salah. Ada kesalahan. Dan saya nggak ngerti kesalahan itu. Ya nggak mau ngaji dari mana? Nggak mau belajar, nggak mau tanya. Ini Pak penyebabnya. Sholat aja lah Pak. Sholat aja. Gak usah jauh-jauh itu. Sudah benar apa yang Bapak lakukan? Kalau Bapak lakukan benar, Allah ridho. Kalau tidak, ya pasti enggak ridho. Walaupun niat Bapak saya ikhlas mengharap ridho Allah, niat Bapak. Contoh kecil, sholat aja. Sering Bapak dengar orang takbir, Allahu Akbar. Bagus enggak Pak? Benar enggak Pak? Salah. Bagus sama bagus, tapi salah. Di mana Pak letak kesalahannya? Ilmu. Kalau nggak ada ilmunya Bapak yang nggak tahu. Letak kesalahannya itu kalau Bapak punya ilmu, menguasai ilmunya. Ya, nih. Lihat saja tulisannya. Tulisannya lihat. Itu kan alif. Alif fathah. Banyak orang yang bilang, Allah, benar atau salah itu? Pasti salah. Apalagi kalau yang takdirnya sama 5 harokat, dari mana itu rumus? Dan pakar hadis hari kajian adalah salah. Baca takbiratul ihram, bacaan yang wajib kok dia baca di atas lam jalalah itu cuma harokat berdiri, berarti 2 harokat, 2 detik, 2 hitungan. Kok dia baca 5 harokat, dari mana rumusnya? Sedangkan ini bacaan wajib. Dipertanyakan itu. Tapi ada pengen sakit maksudnya dia juga belum tahu apa nggak ngerti ilmunya, nggak tahu. Ada nggak orang kayak begitu? Ada nggak Pak? Iya, dari mana kalau ditanya dia? Dasarnya apa? Itu kan di atas adalah berdiri ya Pak. 2 harokat kan, 2 detik kan. Dibaca panjang banget itu dari mana? Kalau ditanya, biar khusyuk Pak. Bapak biar khusyuk itu sunnah. Ini wajib, jangan meninggalkan wajib untuk sunnah. Ini contoh yang kecil aja, yang remeh-remeh aja. Ya kan, yang kita lakukan aja, yang remeh-remeh aja, yang mudah-mudah aja. Ini masih banyak loh Pak yang perlu dikaji. Nah, oleh karena itu, ya itulah kaji ilmunya dengan benar. Ya, kaji ilmunya dengan benar. Ya, kesimpulannya sebetulnya sholat itu intinya di Fatihah Pak. Intinya di Fatihah. Jika saya jelaskan aja, ya kan, supaya Bapak mengaji itu, ya, jika Bapak bacaan Fatihahnya secara makhraj, ini ada 2, ya kan, benar ini kalau dari sudut pandang ilmu yang menguasai dari berbagai disiplin ilmu, ini jadi kebenarannya ada 2, ada tajwid, ada makhraj, ya kan. Ada tajwid, ada makhraj, kemudian nanti baru gerakan itu sudut-sudut pandang fikih. Nah, kalau ini dari sudut pandang tafsir, tajwidnya benar, tapi makhrajnya salah, ini fatal. Tajwidnya benar, makhrajnya salah, fatal. Merubah makna dia, pasti merubah makna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus enggak Pak? Bagus. Salah enggak? Salah. Ya kok bagus
Ustaz salah. Ya iya, bagus gak mesti benar. Bagus gak mesti benar kan Pak? Gak mesti. Iya. Ba itu makronya itu kan ya kan ba ini kan bibir atas bawah itu kan harus bertemu. Apalagi dari kalimat itu dari kata bismillah itu bi-ismi asalnya ya, alif lam dua sambung supaya simpel menjadi bis, maka bisnya akan ditekan panjang bis ya begitu. Itu berbis itu Pak. Ada lagi alhamdulillah, baca alhamdulillah aja nggak ada yang jelas gitu. Alhamdulillah yang jelas alnya. Dunya juga yang jelas, dunya makrotnya jangan du, bukan dal. Ya, makrotnya harus jelas. Kalau makrotnya nggak jelas, merubah mana dia? Rabbil alamin. Ini pasti merubah mana salah makrotnya ain. Kaya apa? Ya sebab kalau alamin, alam dunia, alim orang yang pintar, alim alam pakai alim itu sakit penyakit. Kalau pakai alif jadi kan alami, kalau pakai alif itu namanya penyakit. Alam alim ya, alimun ya, kalau ain itu mengetahui, kalau alam jadi harus jelas makrotnya. Yang paling sulit yang terakhir loh Pak, ini supaya ditolong Pak Ustaz. Pak Ustaz ini jamaah-jamaah mestinya harus mau ngaji Fatihah, minimal Fatihah ya, ngaji taksin kepada ini guru kita Pak Ustaz ya, yang menguasai tentang bacaan Al-Quran dan juga menyediakan waktu ya bagi bapak-bapak yang mau. Jangan malu-malu Bapak, saya perintahkan minimal Fatihah mesti makhraj dan tajwidnya benar. Minimal Fatihah itu makhraj dan tajwidnya benar. Jika ada satu huruf yang makhrajnya salah, maknanya berubah, sholatnya tidak sah. Jangan diterima saja tidak. Supaya ini harus diperhatikan kajian yang seperti itu. Jangan malu-malu belajar ya. Kalau kita udah tua, sahabat-sahabat aja belajar sama Rasul yang memang udah tua kok ya. Karena yang sahabat itu masuk Islam itu banyak seperti Umar bin Khattab, masuk Islamnya kan memang udah tua. Kalau Ali masih muda ya kan. Kalau yang lain yang banyak yang udah tua masih belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kita pun ya yang ya masih banyak kekurangan, jangan malu-malu belajar. Saya buka ruang tanya saja, bebas apa saja. Silakan bebas pertanyaan apa saja. Begini Pak, selagi kita mohon ampun kepada Allah, Ghafurur Rahim, gitu loh Pak. Oleh karena itu Bapak setiap kali sholat itu kan membaca Astagfirullahaladzim, itu kan mohon ampun kan artinya. Tapi Bapak bacanya jangan salah loh Pak, jangan Astagfirullahaladzim lupa salah itu ya. Nanti maknanya berubah itu ya, maknanya nanti berubah jadi astagfirullahaladzim gitu loh Pak, jangan astagfirullahaladzim gitu. Itu baca kemudian di hati Bapak mohon ampunan kepada Allah. Allah mengampuni. Berapa bisa Bapak kesalahan Bapak sebanyak apapun, rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah lebih besar daripada kesalahan yang Bapak pernah lakukan. Gitu. Ini jadi kalau Bapak pikir
istighfar, sholat, Bapak mesti yakin dikabul oleh Allah, diampuni oleh Allah. Jangan sampai Bapak, wah bagaimana ini, jangan, tak boleh itu ya. Itu Bapak harus yakin ya. Kedua, walaupun Bapak belum menguasai bacaan Al-Quran dengan tampil, baca terus sambil belajar, tapi setiap Bapak membaca Al-Quran niat belajar. Tak boleh Bapak tanpa niat belajar. Kalau Bapak tidak niat belajar, Bapak bacaannya salah, Bapak dosa. Tapi kalau Bapak niat belajar, ya dimaklumi, namanya masih belajar. Begitu loh Pak ya. Ada lagi silakan. Iya, iya memang. Kalau orang Arab memang lidahnya sudah lidah Arab, kalau saya lidah Jawa, maksudnya. Iya, jadi tidak sepasai, gitu, tidak sepasai lidah Arab, ya. Akan tetapi jangan sampai makrotnya merubah makna, gitu loh, Pak. Ya, sebab inti daripada sholat itu di Fatihah intinya. Kalau Fatihah ini yang bacaan kita merubah makna, maka Fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Walaupun ya memang belum bagus, tapi sudah benar, begitu loh Pak. Bukan Bapak harus bagus, harus benar, beda loh Pak. Benar nggak mesti bagus, benar nggak mesti bagus, baru benar dia, tapi belum bagus belum, begitu loh, ya kan? Udah benar baca, udah benar, udah bagus belum, tapi udah bagus apa-apa. Iya. Bentar lagi Pak, silakan. Ayo. Begini bedanya Pak. Iya. Bedanya begini memang ya. Kalau belajar Al-Qur'annya dari kecil, lidahnya udah lemas, tentu udah ini. Tapi kalau udah tua ya memang sebisanya, tapi jangan sampai merubah makna gitu aja. Iya, pasti lain. Lidah udah tua, udah kaku apa? Iya kan? Udah tua, udah kaku, nggak bisa gitu kan. Kalau yang dari muda, dari kehidupan muda, dari masih kecil itu udah ini. Jadi apa memaklumi, tidak dituntut Bapak harus bagus, tapi harus benar, gitu loh. Yang penting benar, jangan bagus. Kalau bagus belum bisa bagus, benar dulu baru bagus, ya kan? Tapi sambil belajar, betul itu betul. Tapi sambil belajar, ya orang pondok nggak bisa baca Quran, innamal a'malu binniyat, nggak bisa, nggak bisa. Baca Fatihahnya salah semuanya, tapi nggak belajar. Tapi dia niat, saya niatnya udah pokoknya sholat, udah niatnya ikhlas, ya nggak bisa. Niatnya saya belajar, ya harus belajar. Belajar itu ya terus dari kita turun ayunan sampai ke liang kubur. Semua orang pasti belajar Pak. Yang ulama, yang profesor, yang baca buku terus dia belajarnya, ya kan? Profesor-profesor, kiai-kiai, ulama-ulama pasti baca buku terus, semakin banyak, semakin pintar, semakin baca terus, semakin kurang, semakin haus dia. Justru ini yang baru sedikit, setengah-setengah, udah merasa bisa, nggak mau baca, nggak mau belajar, ini yang repot. Bapak saya ceritain itu di Masjid Nurul Iman Pak, ya kan? Pak Dr. Zahid masih setiap minggu pagi itu di Majelis Taklim ngaji terus, juga masih ngaji taksin Al-Quran juga nggak malu dia. Dulu Pak almarhum Pak Daud Abidi, ya kan? Wah dia orang pinter, baik agama maupun umum, pesantren 13 tahun, dia ustaz juga udah pejabat,
udah ustaz di mana-mana dia ceramah, masih belajar Pak, nggak malu-malu ikut belajar gitu setiap hari Minggu. Haji katakan, kok bapak ikut belajar? Iya, saya masih banyak kekurangan, masih ada aja yang kurang katanya. Itu loh Pak, ya kan, jangan ini, ya nggak ada orang yang sempurna, nggak ada. Di bidang ini cukup, di bidang ini bisa, yang lain mesti ya ada kekurangan. Ya namanya manusia begitulah, nggak ada yang sempurna, ya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ada lagi pertanyaan, silakan. Kita bukan pertanyaan, apa saja. Jadi kesimpulannya, intinya, bapak-bapak ini ya sebetulnya kan, kalau mengerti seperti ini kan mesti penuh kan. Ini mengapa masjid cuma sedikit? Karena udah merasa cuma begitu aja saya bisa, itu kan, itu masalahnya orang cuma sholat saya ngerti kan begitu, cuma ngaji gitu saya juga bisa, ini padahal belum tentu kan begitu. Ini masalahnya. Ada lagi. Ya iyalah. Contoh yang paling mudah itu kan tentang yang pertama itu ada yang wajar, ada yang hanya dua kasus. Beda pendapat boleh, yang penting dalil. Gitu loh Pak. Kalau cuma ngomong semua orang bisa, cuma pendapat boleh, beda pendapat dengan syariat beda Pak. Kalau syariat itu ada dalil dari Al-Quran, hadis, rumusan yang baku, ya kan? Kalau pendapat, ya pendapat boleh, pendapat orang, tapi dilengkapi dengan dalil enggak? Pendapatnya itu dilengkapi dengan dalil enggak? Kalau dilengkapi dengan dalil itu namanya syariat. Kalau tidak dilengkapi dengan dalil, hanya pendapat, ya itu pendapat pribadi. Pendapat boleh, nggak dilarang orang punya pendapat, tapi pendapatnya harus dilengkapi dengan dalil karena ini masalah agama. Seperti saya menjelaskan takbiratul ihram harus pakai bacaannya harus begini, rumusnya kan jelas, semua orang tahu kan. Cuman dia prakteknya nggak dipraktekkan kan. Mengapa dibaca O? Dari mana dibaca O? Kalau ditanya, dari mana itu rumus? Kalau dia bisa menjelaskan, bisa kita terima kan? Tapi kalau dia nggak bisa menjelaskan, Bapak menerima itu. Ya kantongin aja, iya kan? Ilmunya dikantongin aja, tapi nggak diterima di akal. Kan begitu. Allahu Akbar. Ustaz, kok Allahu Akbar? Bukannya A itu Pak? Rumusnya dari mana itu? Nah, kan harus ditanyakan. Pak kok panjang banget Pak, sampai 5 harokat, 6 harokat Pak. Itu dari mana rumusnya Pak? Padahal saya lihat kan di atas lam jalalah cuman harokat berdiri. Harokat berdiri itu kan 2 harokat Pak. 2 harokat itu kan cuma 2 detik. Kok Bapak bacanya sampai 6 detik dari mana? Masuk akal enggak ini? Iya, jangan katanya loh Pak, kata itu beda, kata ini itu bukan itu. Ilmu. Ya. Dasarnya ilmu, bukan pendapat. Kalau pendapat nanti ya kita. Pendapat orang boleh, namanya pendapat, tapi harus dasarnya ilmu. Ada lagi? Gimana? Masih ada pertanyaan? Ya, baiklah Bapak-bapak ya. Yang penting ya tadi ya, yang penting kajian-kajian kita ini berdasarkan ilmu, amal kita, ibadah kita harus berdasarkan ilmu juga ya. Nggak boleh taklid itu ya, nanti kalau taklid ikut-ikutan ya. Dasarnya mari kita sama-sama berdoa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin fil awwali wal akhir wa fil akhir wa tabaraka rasulillah ajmain. Allahumma
warzuqna fahman nabiyyin wa qudal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim ya Allah ya Karim ya Nasir ya Rahman ya Rahim ya Allah ampuni ya Allah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa jamaah-jamaah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang hadir di masjid Al-Majirin ini adalah hamba-hamba-Mu yang takwa, hamba-hamba-Mu yang soleh. Oleh karena itu berikan kami semua yang hadir ini tambah hidayah, tambah iman, tambah takwa, tambah ilmu, tambah ibadah, tambah sehat, tambah rezeki, tambah berkah dan dapat ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.